ini adalah penyakit, kopi ini adalah penyakit, itu akan menjadi penyakit. Ya, Sejak awal kita udah memvonis dia adalah penyakit. Ya. Kalau kita anggap dia ini adalah teman kita, ya udah. Nah, tubuh kita juga akan otomatis merespon bahwa ini adalah teman, bukan Ya. musuh. Ya betul. Makanya kan abang sering bicara nih, kalau dalam hubungan organisasi, lu error, berantem sama satu orang, ya kan? Tapi sering abang ingatin tuh. Mungkin dua-duanya ini 50-50 lah, siapa yang salah kita nggak tahu. Tapi kalau lu error sama semua orang, di lingkungan ini semua orang nggak suka sama lu, ya lu yang error, Nah, benar-benar. ya kan? Apalagi ini berkaitan tentang persoalan yang berkaitan, ya ini di luar konteks prinsipil ya. Karena ada juga orang yang misalnya mempertahankan prinsip. Contohnya ini dalam konteks hubungan organisasi aja, dalam aspek kerja dan sebagainya. Ini berantem sama ini berantem sama ini, berantem sama ini. Dan berantemnya itu dalam konteks ya, hal yang sepele gitu. Dan hal sepele, kenapa lu harus berantem sama orang? Dia ngukur diri sendiri terlalu tinggi dan sebagainya. Padahal dia juga belum tentu benar kan. Beda dalam konteks ini, misalkan ada orang yang memiliki prinsip dalam hidupnya, ya kan? Iya benar. Dia tidak disukai orang bukan karena berantemnya loh ya, tapi ini orang diajak asik nggak, diajak ngomong asik kok nggak oke banget sih, karena dia memang mempunyai prinsip ya sudah saya bekerja saja, saya nggak suka lah kalau yang gini-gini, itu dia kita nggak bisa salahin dia. Orang nggak suka sama dia dalam konteks itu nggak masalah kalau itu, tapi dalam konsep pertengkaran nih, nah dalam konsep pertengkaran ini berantem sama orang ini, berantem sama si A, berantem sama si B, nggak baikan sama si B, nah itu menurut abang salah. Nah dalam dunia kerja ada sih orang yang misalnya dalam dunia kerja itu dia nggak asik banget sih diajak ngobrol, tapi kan dia nggak bikin masalah sama orang, ya kan? Betul. Itu kita nggak bisa nyalain dia, karena kan dia nggak bikin masalah. Nah kecuali yang tadi lu bikin masalah sama orang, sama satu orang bikin masalah, sama satu orang bikin masalah, dan dia nganggap diri dia benar, nggak mungkin. Karena dari 10 orang 4 orang bermasalah sama dia yang error gitu loh. Faktanya begitu kan. Nah orang yang berpikir fixed mindset, dia nggak mau memperbaiki itu. Ya kayak abang lu itu loh, dia selalu lihat sendiri yang benar kan, karena dia nggak mau memperbaiki itu. Sampai kapanpun dia nggak memperbaiki, dia bertahan dengan itu, dia fixed mindset. Nah jadi ini bang, ada kan satu quotes yang sering kita dengar. Kalau semisal, misalnya gini, quotesnya begini bunyinya. Kalau kita dekat dengan penjual bunga, minyak wangi, maka kita ikut wanginya atau bau wanginya. Kalau kita dekat dengan pandai besi, maka kita ikut panasnya. Jadi sebetulnya menurut ini masih bisa kita sederhanakan bang. Coach yang itu ini bisa dimasukkan bagi mereka yang nggak punya prinsip, baru masuk ke sana. Tetapi kalau dia punya prinsip dan dia misalnya prinsipnya dia tidak mau diwarnai, ya mau siapa aja bisa. Betul. Mau dia ke circle A, B, C dan C yang penuh dengan warna-warninya, itu no problem. Karena sejak awal dia punya prinsip, walaupun pembicaraannya mengikuti circle tersebut. Nah, cuman itu cuma sampai di meja itu toh. Nah, habis itu dia lepaskan aja. Betul. Jadi ini cerita abang ya. Abang itu di sekolah kan anak juara. Biasanya anak juara ini kan gak mungkin dong gaul sama preman-preman yang biasanya suka bolos macam-macam. Tapi abang bisa bergaul dengan mereka ngerokok. Tapi abang gak ngerokok. Iya benar. Dan abang gak cabut. Tapi gabung sama mereka, ngomongin tentang cabut, ngomongin tentang rokok, ngomongin tentang apa, ngomongin tentang mabok. Abang ikut ngomong. Tapi abang sekalipun gak ngerokok, abang sekalipun gak mabok sama mereka, dan asik aja sama mereka. Dan ada teman yang lain, dia anak juara juga, tapi dia gak mau gabung kayak gitu, malah nyeramahin ya kan. Nah ini orang ini kan gak, lu kalau gak mau ya ngapain ceramahin, udah gak usah gabung sini aja gitu loh. Betul. Nah jadi ada orang yang bisa se-fleksibel itu, Wan. Tapi dia tidak ikut warna itu. Dia tetap menjadi diri kayak abang nih, menjadi diri abang sendiri. Tapi sama mereka tuh asik sampai hari ini. Orang yang paling asik ya orang ini, walaupun dia juara tapi asik orangnya, bukan orang yang kaku gitu kan. Nah,
Karena tidak semua orang juga bisa mampu begitu. Karena akhirnya dia terbawa, ya kan? Terbawa arus. Dan kalau atau sebaliknya tadi seperti yang satu lagi ya, wah aku tetap berpegang. Dia juga tidak salah. Oh saya nggak mau lah gabung sama anak itu. Nggak salah dia. Cuman dia salahnya itu ketika gabung terus ceramah-ceramahin kan. Itu jadi masalah itu loh. Makanya itu menyambung itu Bang ke pendidikan, pendidikan dasar. Sangat menyambung banget. Termasuk bullying tadi. Karena sejak awal mungkin orang tua sebagai madrasah, keluarga adalah sebagai madrasah pertama si anak, tidak ditanamkan prinsip, sehingga ketika dia tidak mendapatkan validasi atau pengakuan di dalam keluarga, maka dia akan mencari pengakuan di luar. Nah, pengakuan di luar ini kayak tadi, dia akan membuat pengakuan yang mungkin dia itu secara norma dia itu tidak didesain. Nah, makanya terjadilah bullying untuk mendapatkan pengakuan. Nah makanya ini pembicaraan Ngaroki dulu ya. Makanya banyak sekali yang perlu kita respon hari ini mengenai pendidikan kita Bang khususnya. Contoh, belum lama ini kan secara nasional rata semua 2 minggu atau seminggu kemarin kan selesai pembelajaran semester ganjil, semester kasal, dan itu beberapa di beberapa daerah itu masih ada beberapa sekolah loh Bang, yang di pas akhir semester itu ada namanya pengumuman juara kelas. Nah, kalau pandangan saya Bang, itu nggak cocok diterapkan di usia itu Bang. Kenapa? Kalau semisal di umum ada agenda pengumuman juara kelas setiap semesteran, itu ada dampak negatif yang perlu kita garis bawahi. Pertama, contoh, anak juara 1 adalah Alisa. Nah, dia akan merasa ada ini akan menjadi potensi untuk angkuh kepada teman-teman yang lain. Satu, gue paling pintar nih. Nah, gue yang paling pintar nih di dalam kelas. Nah, itu pertama. Yang kedua, orang tua selalu selamanya nak pertahankan juaramu, bukan dikembangkan. Tapi bahasa yang atau kalimat yang keluar adalah mempertahankan. Bukan mengembangkan. Sehingga menjadi beban sama dia. Akhirnya dia menjadi beban. Ketika dia melakukan sesuatu, dia udah nggak bisa dia mengeksplor sesuatu lagi, karena dia fokusnya ini mempertahankan. Nah, ketika si anak tidak mampu mempertahankan juara ini karena orang kiri kanannya sekitarnya juga memiliki ambisi yang sama, dan itu bisa melampaui prestasi dia, apa jadinya nanti secara stres, secara mental, terjadinya di situ akademik, depresi dia. Nah, depresi akademik. Nah, di situ Bang, kemudian di usia seperti itu tidak dipantaskan menurut saya diperlombakan akademik si anak. Karena setiap anak memiliki IQ dan EQ yang berbeda. Mulai dari genetik. Nah, ketika misalnya Bang, ada lagi yang saya khawatirkan Bang. Karena kita juga pernah sekolah Bang ya, sekolah di tingkat dasar. Kalau semisal ada satu teman kita di dalam kelas kita itu ya, kita tahu misalnya jumlah siswa yang ada di kelasnya 39 dan dituliskan ranking 39. Apa yang terjadi, Pak? Ya paling dia dibully palingnya dong. Nah, lu paling bodoh di sekolah ini ya. Paling bodoh, dan itu kan jadi potensi objek bullying. Nah, itu dia, makanya selama ini kan orang tua itu masih sangat sering terjebak dengan stigma pintar itu akademik. Kecerdasan itu akademik. Makanya kalau Abang sih mendukung ya sekolah merdeka ya. Iya. Karena ini telah terjadi ya di sekolah tumbuh. Di sekolah tumbuh nggak ada juara kan? Iya. Di sekolah tumbuh itu SD itu nggak ada juara. Jadi setiap tahun itu ada penghargaan terhadap siswa. Itu bukan karena akademiknya. Contohnya reward terhadap anak yang bertumbuh dari dia nggak berani berbicara jadi berani bicara. Jadi yang perilakunya selama ini suka nangis tidak nangis. Kemudian ada yang selama ini tidak aktif jadi aktif. Itu yang keren. Lah iya Bang. Sehingga
Yang lain merasa, oh saya harus berkembang pada aspek apa? Perilaku, akhlaknya, attitude-nya, perubahan perilaku itu yang paling Berarti EQ penting. ya, Bang, ya? Ya maksudnya emosionalnya, emotional quotient-nya. Jadi intellectual quotient-nya itu tidak digaungkan seperti sekolah-sekolah konvensional ya. Makanya kenapa Abang sampai hari ini ya menyekolahkan anak-anak Abang di sekolah tumbuh, karena memang itu tidak menjadi concern. Persoalan intelektual itu menjadi sehingga di show off gitu ya, sehingga oh anak yang paling cerdas itu di sini ini gitu, tidak ada. Makanya jadi kalau apa namanya yang kamu bilang tadi, stigma ini masih sangat melekat di semua orang tua, sebagian besar orang tua di Indonesia. Iya betul. Makanya anak-anaknya kan sekarang lomba-lomba nih. Berlomba-lomba. Nah makanya sekarang ini saya nggak tahu nih, Kementerian Pendidikan mau menerapkan lagi UN ini. Wah ini semakin parah. Nah itu Bang. Jadi Ini kalau menurut Abang ya, Abang nggak tahu. Abang sih setuju sama Nadiem. Abang setuju banget sama Nadiem. Tapi mungkin memang Indonesia belum sampai tahap begitu pola pikirnya. Rata-rata memang susah merubah. Kan Nadiem berdarah-darah ya, walaupun dicela di mana-mana. Ya tapi harus diupayakan. Sebenarnya udah mulai berubah lah nih perilaku anak-anak itu. Jadi tingkat perilaku, kecerdasannya tidak nilai daripada aspek intelektual, tapi pada aspek perilaku, aktivitas, keberanian untuk berbicara gitu loh. Itu yang harus kita bantu. Terus kemudian respect terhadap orang lain, menghargai orang lain, no bullying gitu. Itu yang keren. Nah, betul, makanya kamu bilang tadi, salah satu pangkal balanya bullying terjadi di sekolah itu ya karena pakai juara-juara itu. Nah makanya saya bilang, lah lantaran guru nggak sadar. Salah satu ya. Guru nggak sadar sebetulnya praktek yang dilakukan di dalam sekolah itu berpotensi terjadinya bullying. Nah ini harusnya para akademik, para cendekiawan ini secepatnya harusnya merespon ini, jangan membiarkan ini jadi bias ke depannya. Ya, betul. Ya, enggak usah jauh-jauh lah Bang. Kan kamu misalnya nih kalau ditanya, kan kau kan hanya berbicara teoritis. Bukan berbicara teoritis, karena saya juga pernah dulu di waktu sekolah dasar. Memang saya bukan objek bullying karena memang saya juara kelas. Cuman yang saya lihat, yang saya coba tracking lagi ke belakang, teman-teman yang dulunya yang ranking akhir itu pasti. Gak usah jauh-jauhan. Abang udah pernah di posisi itu. Abang dulu juara-juara SD, ganti-gantian, terus di Senawiyah gantian juga sama satu namanya teman si A lah ya. Terus pas aliyah abang kan berpikir, ini orang udah keluar nih. Kan biasanya di situ kan ada tuan juara umum 1, juara umum 2 ya kan. Jadi Senawiyah itu satu SMP itu 7 kelas, ada namanya juara umum. Juara 1 umum. Yang juara kelas ada nih. Nanti ada lagi juara umum 1, juara umum 2, juara umum 3. Nah, abang selalu juara umum 2 nih. Juara umum 1-nya ini terus. Nah, yang cewek. Cowok dia. Memang terus pas aliyah udah nggak ada dia pergi. Abang berpikir pasti abang juara umum 1 nih. Ternyata enggak. Malah ambyar ya. Jadi, itu abang depresi, Bang. Depresi banget. Depresi sekali. Jadi abang merasa, wah, gila nih. Berarti kan itu apa ya? Tapi kan banyak orang nggak tahu ya. Apalagi kita mau curhat sama orang tua. Zaman dulu kan orang tua diajak curhat kan nggak bisa ya. Iya. Ya itu dirasakan sendiri. Untung aja ada guru yang lain yang bisa menghealing ya. Menghealing, oh ini bisa dibalikin lagi. Walaupun sebenarnya memang ada juga faktor sabab musababnya. Karena kan abang ingin pindah sekolah. Jadi ingin pindah sekolah yang abang inginkan nih. Ada sekolah yang abang inginkan di sini tapi orang tua nggak bolehin karena tetap di situ aja. Nah ini yang menyebabkan sebenarnya pengen belajarnya itu menurun. Akhirnya nilainya juga turun. Sebenarnya kan ini ada sebab akibat. Lu nggak bisa mencapai ini karena lu nggak melakukan ini prasyaratnya. Tapi kan kecewa juga. Nah itu memang terjadi. Nggak usah jauh-jauh. Abang aja udah ngerasain itu. Nah jadi di situ kan dulu Bang sempat dulu orang tua bilang begini. Ayah saya memang waktu itu pada saat itu ada kesalnya. Orang tua bilang gini. Ayah Ikhwan bilang gini, siapa nyuruh kalian mau juara? Yang saya inginkan kalian tahu tanggung jawab kalian sebagai anak sekolah. Tanggung jawab kalian apa? Belajar. Ya udah. Betul. Kalau soal juara hasilnya seperti apa itu nanti. Ya. Itu bonusnya aja. Iya.
Nah waktu itu kan bang, kita kan kalau juara itu kan dipanggil orang tua untuk penerimaan rapor. Biasanya yang dipanggil, tapi nggak semua itu yang dipanggil juara-juara. Jadi saya panggil orang tua saya bang. Nah orang tua saya nggak mau, khususnya ayah. Ayah nggak mau. Ngapain saya hadirin? Bukan saya nggak menghargai prosesmu, tapi kan saya lihat selama ini kamu ada kekeliruan dalam dalam berproses di bangku sekolah. Kamu selalu ingin juara kelas. Itu bukan mau ayah. Yang saya mau ayah adalah tanggung jawabmu. Apa tanggung jawabmu? Misalnya belajar kalau malam, misalnya pulang sekolah, kamu rapikan bajumu, kamu gantung di tempat yang sebenarnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah waktu itu kan saya kesal dong bang, karena orang tua saya nggak ikut. Nah pada akhirnya semenjak hari ini saya mulai memahami, oh iya ya. Karena saya juga waktu itu sedikit banyaknya ikutlah bang membuli orang yang nggak juara. Iya. Karena kamu merasa oh saya lebih bisa, saya lebih mampu. Nah di situ makanya saya punya alasan sendiri kenapa saya berpendapat untuk juara-juara kelas itu bukan saya bilang nggak bagus, cuman posisinya atau tempatnya belum pas. Kalau kita mau memperlombakan akademik siswa kita, kan ada olimpiade bang, ada OSN, ada panggungnya sendiri. Kalau di sekolah kan ya mengajar, membina, mendidik. Guru kan bukan panitia lomba bang. Ya betul. Jadi cara orang memahami profesinya itu aja, menurutku udah salah. Maksudnya bukan salah, udah keliru. Karena dia kan guru, bukan panitia lomba, bukan juri. Apa yang dilakukan orang tuamu di satu sisi benar. Di satu sisi benar, tapi di sisi lain juga koreksi juga. Harusnya pada saat kamu juara tetap datang, karena kan bagian dari kebanggaanmu toh. Nah baru setelah itu dibilangi. Kalau abang koreksi di situ aja. Apa yang dia sampaikan secara prinsipil oke. Tetapi jangan juga melukai kamu pada saat itu. Iya, kamu kan pasti terluka pada saat itu. Nah, clue-nya di sana adalah satu, apa yang disampaikan ayahmu itu benar. Tapi di sisi lain ada juga koreksinya. Harusnya dia support dulu, setelah itu baru dibilangin, Wan, ini ayah bangga nih, tapi sebenarnya ini yang paling inti dari ayah itu begini. Tapi ini kamu udah keren nih, laksanakan tuh. Tapi ini yang paling inti ini loh, ada 10 PR-mu yang harus kamu lakukan ini. Nah gitu. Nah pas waktu SMP saya, karena kan kita langsung beset dah, kan langsung ngedown itu. Pas waktu SMP dipanggil lagi bang, karena di waktu saya di SD orang tua nggak, ibu selalu menghadiri. Nah pas waktu SMP karena ibu nggak bisa ikut ke sekolah pas juara, waktu itu kan saya sama adik saya bang, sama-sama juara juga. Jadi kan harus ada pendampingnya. Kalau misal bapak ibu hadir dua-duanya, berarti kan satu-satu pendampingnya. Ini tahu nggak bang, lari-lari akhirnya baru dirasakan bapak yang sendiri itu datang. Lari-lari dia bang. Adik saya juara kelas di kelas 7, aku di kelas 3. Lari-lari dia bang, dampingin itu, dampingin ini. Yang satu lagi belum ada duitnya. Yang mau nambah harap, yang nambah toko itu. Ya jadi memang kita setuju ya. Sebenarnya pangkal sebab ternyata anak-anak kenapa dia menjadi korban bullying dan menjadi pembuli, pelaku itu sebenarnya dimulai dari keluarga. Iya bang. Bagaimana keluarga men-setting anak ini seperti apa? Bener ya? Betul bang. Setuju ya? Setuju bang. Karena gini, jangankan di dunia Islam ya, kita kan menganggap anak itu fitrah bang. Iya kan bang? Mau kita isi apa ini anak? Ibaratkan botol kosong. Jadi anak itu semisal botol kosong. Ini kita mengibaratkan anak itu seperti tabulasi kosong. Ya. Nah, ini mau kita isi apa bang? Isi kopi, isi teh manis. Ya.
Berarti mungkin kalau kita isi yang kadar gulanya tinggi, berarti mungkin akan menyebabkan diabetes kan begitu. Ya, betul. Nah, kalau kita isi mungkin air putih, susu murni, ini akan bagus kan? Nah, kayak gitulah bang. Ya. Gitu loh. Makanya kalau di psikologi juga itu juga anak itu tabulasi. Sebenarnya makanya gini. Kosong. Banyak orang Muslim memahami tentang anak itu terlahir seperti lembaran kertas. Mau dijadikan malah ke agama itu loh, mau jadikan Kristen, mau jadikan Islam, mau jadikan apa. Jadi terjebak dalam konteks itu aja. Sebenarnya seperti yang kamu sampaikan tadi, secara psikologi sebenarnya anak ini mau dijadiin apa itu terserah orang tuanya. Iya. Orang tuh nggak mungkin kalah, Wan. Iya. Kalau orang tua kalah sama anak-anak, itu berarti bukan orang tua. Ngerti gak? Iya. Karena selama ini orang tua tuh ngalah sama anak. Hmm. Jadi kalah terus. Makanya contoh, ketika kita membandingkan ya, gaya pendidikan orang bule dengan orang kita. Jadi anak-anak itu udah dari kecil tidurnya sudah sendiri, ya kan? Milih pakaian bisa sendiri, ya kan? Jadi mereka udah terbiasa makan di meja makan bareng-bareng sama keluarganya, makan sendiri. Sedangkan di Indonesia, yaitu kalau kata Rio Hasan itu kan makannya bisa diajak kemana-mana baru bisa makan. Jadi ngalah sama anak loh ini sebenarnya. Iya. Jadi anak tuh bisa makan kalau dibawa ke taman. Kalau nggak bawa ke taman nggak bisa makan. Atau makan es krim dulu atau makan ciki dulu. Nah itu dia. Jadi pancingan-pancingannya itu yang akhirnya merusak anaknya sendiri Iya. gitu loh. Jadi, nah itu baru dari aspek mendidik cara makan loh. Belum lagi cara aspek memilih pakaian. Pakaian selama ini ditentukan sama orang tuanya, Orang tua. harus matching macam-macam. Sebenarnya anak ini kan punya pola pikir sendiri. Gak apa-apa dia berubah pelan-pelan kan. Suatu saat dia akan besar, dia akan ngerti. Oh pakaian yang pantas buat saya itu gini ya kan, pantas begini. Karena kalau seandainya ini kan dia bergantung terus sama orang tuanya. Iya. Dipilihkan terus, akhirnya sedikit-sedikit pakaian saya mana, yang mana harus saya pakai. Iya. Kan, gitu. Akhirnya ketika dia dewasa, dia tidak mampu mandiri bang. Ya, dia tidak mau berpikir, dia sedikit-sedikit konfirmasi dulu. Nah, jadi selama ini bukan bahasanya itu kan kadang-kadang anaknya dimanja. Nah, sebenarnya bukan dimanja, tapi diperturutkan apa yang keinginan sehingga anaknya jadi nggak bisa mandiri apapun. Itu kan kalau apapun yang diminta anak diserahkan, diberikan. Ini kan membuat anak suatu saat ketika dia ingin mendapatkan sesuatu nggak bisa dapat, dia akan tantrum, ya kan? Nah ada cerita bang ini kemarin, cerita bang Kun bang, menarik sekali menurutku. Nah ini perlu diperhatikan orang tua yang istilahnya yang kakek neneknya si anak kita ini masih hidup atau orang tua kita, ini perlu diperhatikan. Jadi ada tetangganya bang, bang Kun bang, umur 45 tahun lah. Udah cuci darah. Nah, saya coba korek apa menjadi alasan kenapa bisa cuci darah. Ternyata udah diabetesnya itu udah sampai ke jantung. Mengerikan ya. Mengerikan. Nah, ternyata orang tua si anak ini keluar terus kan kerja. Dititipin ke kakek neneknya. Nah, simbahnya. Nah, simbahnya ini ya orang Indonesia kan kalau ya, jangan kan mungkin lebih sayang cucu sama, gitu bang ya. Lebih sayang cucu sama daripada anak. Nah diturutin lah bang. Bahasanya sayang padahal nggak sayang. Nah dikasih. Malah menghancurkan. Dikasih es krim lah, ciki lah, semua apa segala macam. Makanan-makanan yang parah. Nah dibikin lagi kayak susu formula itu bang. Apalagi orang tua zaman dulu dia nggak paham kan takaran-takaran. Ya dibikin lah kental banget tuh. Ngeri. Nah dia nggak mau makan, dia lebih doyan makan ciki. Nah diperturutkan si kakek neneknya inilah. Nah pada akhirnya yang tadi jadi terlalu terlalu over. Bukan nggak berarti kita bilang nggak boleh makan ciki, boleh, tapi berlebihan. Iya udah over bang. Over ya. Nah akhirnya cuci darah. Nah harusnya menurutku bang, kalau kita sebagai orang tua yang mau kita titipin, misalnya nih udah nggak bisa nih, harus kita titipkan nih sama simbahnya, harusnya kita sampaikan, Bu, ini saya titipkan, tapi dengan catatan tolong Bu, ini jangan dikasih, ini jangan dikasih. Ya, kan ada tuh bang di Bro, saya lihat itu. Ya jadi nenek. mengedukasi neneknya, harusnya bisa mengedukasi neneknya, sebaiknya bisa, karena
dalam kondisi kadang kan kehidupan kita kan beda-beda ya. Kalau memang bisa mengikhtiarkan anak sama kita, kalau abang sama istri alhamdulillah sampai hari ini sedetik pun tidak ada anak sama orang lain, walaupun sama neneknya nggak ada. Makanya itu benar-benar sama kita kedekatannya. Tapi mungkin ada kondisi keluarga yang tidak memungkinkan dia untuk merawat anaknya, tapi mencoba mengedukasi neneknya di rumah atau siapapun, mungkin dia pembantunya atau siapapun, dijagain pokoknya makanannya yang kayak gini-gini aja. Iya betul. Nah makanya kan itu kan juga penting. Tapi kadang-kadang gini juga Wan, apa, Bang? yang menjadi virusnya ada orang tua karena merasa bersalah, karena sering ninggalin anaknya, ketika dia bisa bahasanya quality time sama anaknya, tapi malah menghancurkan juga. Iya. Apapun yang diminta anaknya dibeliin semua, terang. Akhirnya kan merusak juga apa yang dia edukasikan sama neneknya sama pembantu rumah tangganya, dia sendiri yang merusak akhirnya. Iya. Nah, jadi konsistensi ini kan harus dua-duanya. Iya. Orang tuanya harus konsisten, ketika mengedukasi nenek ini dia juga harus konsisten. Iya. Tapi masalahnya dia konsisten untuk mengedukasi, tapi dia sendiri nggak konsisten juga. Iya. Nah, justru itu daripada repot jadinya di akhir, lebih baik. Maksudnya kita bukan keras ke anak, Bang. Jadi kita cerdas kayak si anak. Ya. Harusnya kayak gitu. Makanya saya lihat kan, memang sih hampir saya lihat pengalaman melihat seorang kakek nenek. Mamamu nggak kasih ini, ya udah dia bawanya misalnya Bang kan, dia kasih mie. Pokoknya apa yang diminta oleh cucunya itu dia kasih itu. Ya itu memang itu memang banyak itu, dan memang itu juga yang menghancurkan madrasah keluarga itu di sana. Iya. Oke.